lapor gitu ya. Apalagi ini kan grup ya. Grup kan dia dibilangnya kan ini kan bukan ruang publik. Kalau grup itu kan bukan ruang privat ya. Dia kan ruang publik. Karena lebih dari satu orang kan di situ kan. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya ini bisa pakai undang-undang ITE misalkan atau pakai undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Ini merasa dirugikan kan kira-kira begitu ya. Ya. Nah, kalau kekerasan seksual itu kan ada banyak tuh, ada secara fisik, ada non fisik ya, ada verbal gitu ya, dan di ruang maya gitu ya. Nah, itu kita harus pahami dulu gitu, bahwa kekerasan seksual itu sebenarnya maknanya sangat luas. Salah satunya misalkan dengan kita catcalling saja gitu ya, dalam arti hanya ngobrol yang seksis gitu ya, itu sudah, kalau tidak ada concern atau tidak ada persetujuan ya dari si korban, itu sudah kekerasan seksual gitu kan. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, sikap yang menimbulkan kerugian terhadap korban juga gitu ya, dalam konteks misalkan kekerasan seksual tadi kayak misalkan catcalling ya secara verbal gitu ya, itu sudah masuk ke kategori kekerasan seksual. Nah, kalau kita lihat dalam konteksnya UI gitu ya, dalam kasusnya UI gitu ya, itu kan sebenarnya ada satu grup WhatsApp yang kemudian melakukan percakapan yang sifatnya seksis lah kan kira-kira begitu ya. Nah, ini sebenarnya secara pidana bisa saja ya diupayakan untuk laporan berkaitan dengan kekerasan seksual secara verbal gitu ya, atau melalui media sosial ya Pak, melalui media elektronik, karena ada kan melalui media elektronik. Ini bisa sebenarnya diproses ketika korbannya merasa dirugikan kan kira-kira begitu ya. Nah, terlebih sekarang kan sebenarnya kalau kita lihat di internal kampusnya sendiri kan kita punya Permen Dikti ya, Permendikbud Dikti 54 tahun 2024 tuh tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi gitu ya. Salah satunya kekerasan seksual. Nah, bentuk kekerasan seksual itu salah satunya adalah yaitu ya melakukan catcalling misalkan baik di ruang maya maupun di secara langsung gitu. Nah, jadi sangat memungkinkan ya, tindakan itu adalah tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Kira-kira begitu, Kang. Oke. Ini Kang, kan kalau dilihat lagi kasusnya DFH UI ini ada dua pihak nih yang pro dan kontra. Yang pro bilang bahwa itu kan grup privat atau grup yang tidak dipublikasikan. Nah, yang kontra itu dia bilang bahwa kekerasan seksual sudah terjadi ketika tadi tidak ada konsen, ketika chat-chat tersebut menuju pada seksualitas gitu. Kang, gimana? Ya. Jadi kalau kita ngomong public non public itu nanti kaitannya dengan undang-undang ITE kan Kang. Nah ya. Tapi kekerasan seksual itu tidak tergantung pada undang-undang ITE yang harus tersebar. Tapi ketika misalkan korban itu merasa dirugikan atau tidak ada concern terhadap atau tidak ada persetujuan atas ucapan itu, ya itu kekerasan seksual. Kalau sudah seksis gitu ya, itu udah kekerasan seksual. Lepas dia mau di WhatsApp misalkan, mau tidak disebar atau tidak disebar, ketika korban tidak merasa ini ya itu merasa dirugikan ya, dia bisa lapor gitu ya. Apalagi ini kan grup ya, grup kan dia dibilangnya kan ini kan bukan ruang publik. Kalau grup itu kan bukan ruang privat ya, dia kan ruang publik. Karena lebih dari satu orang kan di situ kan. Gitu. Jadi sebenarnya ini bisa pakai undang-undang ITE misalkan atau pakai undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Kira-kira begitu. Oke. Nah, Kang, ini kan misalkan untuk korban-korban yang mengalami kekerasan seksual nih di kampus, gimana caranya untuk melapor ke Satgas PPKS dan prosedurnya gimana ya, Kang?
Ya kan sekarang tuh ada Permen Dikti ya, Permen Dikti nomor 54 tahun 2024 ya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam di perguruan tinggi. Nah, sekarang itu kan setiap perguruan tinggi punya PPKT kan, punya satgas PPKT ya, punya satgas PPKT. Maka ketika dia menjadi korban kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual, maka dia bisa langsung lapor ke pusat informasi atau media yang disediakan oleh PPKT untuk laporan gitu ya. Nanti akan diproses dari situ, diidentifikasi, kemudian akan dipanggil para pihak dan akan diputuskan nanti apa rekomendasi sanksi untuk diberikan sanksi secara administratif kepada para pelakunya. Kira-kira begitu. Oke. Kang, nah ini terakhir nih Kang, untuk apa ya, sebagai edukasi buat akademika kampus nih, untuk definisi pelecehan yang ada di undang-undang, di KUHP, di mana saja perangkat hukum, apa sih Kang batasannya? Batasan gimana maksudnya? Batasan seseorang sudah menjadi korban pelecehan seksual Oh misalkan. ya, ya. Jadi yang disebutkan kekerasan seksual itu adalah ketika harkat martabat seseorang itu direndahkan, baik secara fisik, misalnya fisik itu berarti kan bersentuhan langsung ya kan, Ya. dipegang, diraba, ya, diperkosa misalkan, dicabuli, itu kan udah fisik tuh kekerasan seksual. Yang kedua misalkan secara verbal dia mengucapkan sesuatu yang seksis dan si korban tidak terima, ya, kemudian dan atau misalkan di media sosial atau di media elektronik, sebentar, misalkan di media elektronik misalkan terjadi tuh kayak gitu kan, atau yang non fisik itu kayak misalkan ditatap dengan seksis gitu ya Kang ya. Nah, itu bisa disebut sebagai kekerasan seksual. Nah, intinya kalau kekerasan seksual itu adalah di concern ya Kang, Ya. di persetujuan. Kalau korban itu merasa tidak setuju dengan tindakannya, atau tidak sepakat, atau tidak kesepakatan dalam tindakannya, maka itu disebut sebagai kekerasan seksual. Intinya di situ. Jadi kalau misalnya selagi dianya sama suka, ya itu bisa dikatakan tidak apa namanya, tidak ada persoalan gitu ya. Tapi ketika salah satunya merasa misalkan tidak apa namanya, tidak berkenan atau tidak setuju dengan tindakan itu, nah itulah yang kita sebut sebagai kekerasan seksual. Di concern intinya gitu. Kira-kira begitu.